Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja, ini gua mau bikin video singkat ya, nggak lama-lama. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Yaitu adalah preview pertandingan terakhir musim 2021-2022 bagi Manchester United. Ini kebetulan akan partai tandang ke Selhurst Park menghadapi menghadapi Crystal Palace. Pertandingan yang tentu saja bagi Crystal Palace ini sudah tidak menentukan lagi ya, karena mereka juga sudah pasti nggak degradasi, sementara peluang mereka untuk berada di posisi Eropa ini kalau gua ngelihat juga sepertinya terlalu jauh. Jadi mereka tidak kemana-mana. Mereka sudah settle, katakanlah demikian. Mungkin lebih ke individu pemain ya, yang ingin menunjukkan kalau mereka beberapa pemain mungkin menunjukkan ya terutama mungkin yang kontraknya mau habis atau bahkan yang ingin menarik perhatian dari klub-klub lain. Nah ini ajang mereka untuk menunjukkan hal demikian. Dan hal lain juga adalah tentu saja bermain di hadapan pendukung sendiri musim ini, dimana ya motivasi bisa jadi akan berlebih. Mereka ingin memberikan kado terakhir untuk musim ini di depan pendukungnya sendiri, yang kalau gua dapat kabar ya dari banyak sumber, atmosfer di stadion kandang dari Crystal Palace ini merupakan salah satu yang terbaik di London, kalau tidak salah satu yang terbaik di Liga Inggris bahkan ya. Atmosfernya memang pastinya ada beberapa banyak stadion juga, tapi Selhurst Park ini kandang dari Crystal Palace, atmosfernya tidak kalah riuh, tidak kalah heboh ya. Jadi menurut gue ini juga akan memberikan pengaruh di pertandingan terakhir khususnya bagi Crystal Palace. Kalau gue lihat ini raihan kandang dari Crystal Palace, mereka berada di peringkat 11 ya. Dari 18 kali main sejauh ini mereka 6 kali menang, 8 kali seri dan hanya 4 kali kalah. Manchester United main di Old Trafford juga 4 kali kalah, Arsenal pun 4 kali kalah. West Ham bahkan 5 kali kalah di kandang sendiri, Chelsea 3 kali kalah. Jadi menurut gue raihannya ini cukup oke kalau dibandingkan dengan tim-tim lain ya, yang ada paling tidak di dekat Crystal Palace itu ada sebentar. Kalau gua ngeliat di papan klasemen di atas Crystal Palace ini kan ada Newcastle tuh 5 kali kalah di kandang. Intinya raihan poin ya di Crystal Palace ketika bermain di kandang ini cukup bagus, dan menurut gue ini harus diwaspadai oleh Manchester United. Di sisi lain, sebelum ke Manchester United, tentu saja gue juga ingin menyinggung pertandingan terakhir dari Crystal Palace. Ini juga menurut gue cukup menarik, di mana tentu saja mereka ini kan kalah di Goodison Park menghadapi Everton di pertandingan yang menurut gue cukup dramatis. Mereka sempat unggul 2-0. Lalu setelahnya tuan rumah Everton mampu dengan gemilang pasukan Frank Lampard ini menang 3-2, cukup dramatis, menyelamatkan Everton musim ini stay di Premier League. Cukup heboh itu pertandingannya. Nah, dari pertandingan terakhir ini gue melihat ada beberapa faktor yang menurut gue cukup bahaya bagi Manchester United dari kubu Crystal Palace, yaitu adalah bagaimana Crystal Palace ini cukup bagus ketika melakukan transisi dari bertahan ke menyerang ya. Mereka bisa melakukannya dengan cukup cepat dan juga cukup tajam. Ini tentu saja menurut gue tidak begitu mengejutkan, karena kalau melihat pertandingan di putaran pertama di Old Trafford, mereka pun juga melakukannya. Mereka mampu bertahan dengan cukup rapat, dengan cukup solid, menyulitkan Manchester United, dan ketika mereka melakukan serangan, artinya transisi dari bertahan ke menyerang ini mereka bisa melakukan dengan cukup tajam, bahkan ya lumayan efektif ya, karena gue masih ingat pada saat itu sebelum gol dari seorang Fred ya, dari jarak jauh, itu pertandingan pertama Ralf Rangnick by the way menangani Manchester United ya. Sebelum itu mereka sempat menciptakan beberapa peluang yang cukup berbahaya di depan gawang David De Gea, dan itu semua terjadi di babak kedua. Nah ini yang harus sekali lagi diwaspadai oleh Manchester United, karena bukan tidak mungkin, karena mereka bermain di kandang, situasinya berbeda. Ketika bermain di Old Trafford mereka lebih banyak bertahan ya.
nanti ketika bermain di kandangnya Palace di Selhurst Park ini bukan tidak mungkin mereka yang akan ambil inisiatif. Tapi kalau melihat karakteristik dari lawan-lawan Manchester United, biasanya mereka akan mengambil setback dulu nih. Mereka akan lebih menunggu di daerahnya mereka sendiri ya, alias agak sedikit lebih bertahan. Artinya apa? Artinya kemampuan transisi dari bertahan ke menyerang dari Crystal Palace ini besar kemungkinan akan kita lihat di pertandingan terakhir nanti hari Minggu jam 5 waktu Belanda. Nah, sekarang berbicara tentang Manchester United, tentu saja Erik ten Hag sudah berada di Manchester, sudah mulai bekerja. Bahkan ketika gue bikin video ini hari Jumat ini ya, itu negosiasi dengan Steve McLaren dan juga Michel van der Gaag sudah berlangsung, bahkan bukan tidak mungkin akan segera dirampungkan. Kalaupun tidak, gue sangat yakin kemungkinan besar Erik ten Hag akan ada di tribun menyaksikan pertandingan terakhir dari Manchester United. Bahkan mungkin menontonnya juga akan bersama-sama Michel van der Gaag dan juga Steve McLaren. Artinya sudah hampir rampung ini. Musim ini akan segera ditutup oleh Manchester United. Beberapa pemain dipastikan akan cabut, beberapa pemain paling tidak yang kontraknya sudah berakhir maksud gue ya, kayak Edison Cavani, Juan Mata, Matic sudah pasti cabut, Jesse Lingard contohnya, dan pemain-pemain lain yang akan segera menyusul, contoh kayak Paul Pogba, tapi juga pemain-pemain lain ini yang masuk daftar tunggu untuk dievaluasi oleh tim kepelatihan dari Erik ten Hag. Ini juga menurut gue akan sangat krusial ditentukan di minggu ini, kalau tidak di minggu depan. Pun juga peran-peran dari pemain yang sekarang ini masih menduduki di tim Manchester United, apalagi yang mereka yang berada di starting 11, ini akan juga kena evaluasi pastinya, apakah posisinya akan dipertahankan untuk musim depan ataukah diperkuat ya kan, pos-pos tersebut. Menurut gue ini akan sangat menarik bagi Manchester United, dan ini akan berpengaruh ke pertandingan terakhir nanti. Artinya banyak kepentingan di sana, baik itu dari sisi manajemen, sisi pelatih, manajer yang musim depan, dan juga dari pelatih. Praktis musim depan kita tidak akan dimanajeri atau dilatih lagi oleh seorang Ralf Rangnick, karena dia akan beralih ke posisi konsultan dan sebagai manajer timnas Austria juga. Jadi it's all about Erik ten Hag, semua tentang Erik ten Hag, manajemen yang baru, staf kepelatihan yang baru, dan sangat memungkinkan tim yang baru. Nah, bagaimana ini akan memiliki pengaruh ke pertandingan terakhir dari Manchester United? Kalau gue lihat sebenarnya ada 4 kunci dari Manchester United untuk bisa mengalahkan Crystal Palace, atau paling tidak memberikan perlawanan ya terhadap Crystal Palace di pertandingan terakhir nanti. Nomor 1 adalah kreatif. Mereka harus bisa kreatif, karena bukan tidak mungkin seperti gua katakan tadi, Crystal Palace akan mengambil posisi bertahan dulu, menunggu Manchester United di daerah sendiri. Lalu yang kedua adalah Manchester United harus bisa bermain dengan intensitas yang tinggi, berani berduel, dan memenangkan duel-duel tersebut. Karena seperti paling tidak gua ketahui, Crystal Palace ini tim yang mengandalkan fisik ya. Tim asuhan Patrick Vieira ini sering sekali mengajak lawannya bermain ya duel-duel fisik. Dan seringkali mereka cukup bagus di hal tersebut, dan ini menurut gue harus bisa diimbangi oleh Manchester United, terutama di lini tengah, lini vital. Nah, ini bagaimana nanti pemain-pemain yang mengisi di lini tengah berani, bukan cuma berani tapi harus bisa efektif memenangkan duel-duel tersebut. Lalu di faktor ketiga adalah harus bisa efektif dan juga tajam. Mungkin tidak akan banyak mendapatkan peluang Manchester United ini, baik itu dari luar kotak penalti maupun dari dalam kotak penalti, tapi harus efektif, harus tajam. Peluang kecil harus bisa dimanfaatkan. Tentu saja ada hal positif yang bisa dilakukan atau dicoba lagi kalau seandainya menemui kebuntuan nanti di Selhurst Park, seperti yang kita lakukan di Old Trafford ketika menghadapi Crystal Palace. Itu adalah mencoba mencoba untuk mengancam gawang dari jarak jauh. Gol yang diciptakan oleh Fred pada saat itu juga ya tendangannya kan agak lumayan jauh juga kalau menurut gue dengan amatiran, dan hal demikian bisa dicoba lagi. Tapi tentu saja memenangkan lini tengah itu cukup krusial nanti ya. Dan faktor terakhir ya, dan menurut gue ini adalah faktor penting, adalah motivasi dari pemain. Mental ini harus dijaga, karena jangan sampai mereka nothing tulus, betul-betul nothing tulus. Mereka sudah tidak peduli ya terhadap klub. Mereka hanya sibuk ke urusan individual masing-masing. Ini sangat sekali lagi mungkin terjadi di pertandingan terakhir.
pemain sudah sibuk dengan urusannya masing-masing karena mungkin salah satu faktornya adalah tidak pede ya untuk bersaing di tangan Erik ten Hag dengan kabar-kabar atau rumor-rumor yang akan terjadi di musim panas atau di bursa transfer nanti. Bisa saja ini mempengaruhi konsentrasi pemain dan gue harapkan itu tidak terjadi ya. Oke, langsung aja sekarang kita berbicara soal masalah starting 11. Gue perkirakan ya, atau gue prediksi katakanlah demikian, akan bermain dengan 4-2-3-1 lagi. Di lini belakang kanan Diogo Dalot, karena ya Ralf Rangnick ini lebih memilih banget Diogo Dalot, dan kabarnya juga Diogo Dalot ini masuk skema dari Erik ten Hag untuk musim depan. Duet back tengah, Harry Maguire tampaknya akan kembali setelah absen di beberapa pertandingan terakhir, dan bisa dilihat ya bagaimana hasil atau kinerja lini belakang tanpa Harry Maguire ternyata sama saja, dan ini memperkuat paling tidak kesimpulan gue sementara ini dengan amatiran bahwasannya ya bukan cuman Harry Maguire yang buruk kinerjanya di lini belakang, tapi ini sudah masing-masing individu yang mengakibatkan kualitas secara kolektif di lini belakang ini sangat buruk. Akan berduet dengan Rafael Varane juga menurut gue masih berjuang untuk beradaptasi ya dengan Liga Inggris, jadi belum bisa optimal banget, tapi gue prediksi akan bermain. Di kiri Alex Telles, kendati pun Luke Shaw dikabarkan sudah ikut latihan, tapi menurut gue ya mungkin masih ada resiko di situ, jadi bukan tidak mungkin Alex Telles yang akan dimainkan. Pivot Fred dan juga Scott McTominay, menurut gue ini juga sekaligus memberikan bukti untuk Erik ten Hag melakukan penilaian terhadap dua pemain lini tengah yang sering mengisi pivot ini ya, Fred dan juga McTominay. Gue harapkan Fred dan McTominay bisa fight, terutama McTominay, supaya lebih bisa fokus, konsentrasi, bermain tidak dengan jarak yang terlalu jauh, terutama dengan pemain belakang dan juga pemain tengah lain, sehingga ya tidak sering salah keputusan. Kemarin ketika di pertandingan terakhir itu sering dia diekspos sendirian ya, sangat mudah diterkam katakanlah oleh lini tengah yang lain, pemain lawan utamanya, karena dia terlalu sering jaraknya itu terlalu jauh dengan pemain lain, sehingga ketika dia mendapatkan bola atau bola lepas itu juga sering akhirnya diambil juga oleh pemain tengah lawan. Di tengah serang ya, atau lini serang, Elanga di kanan, Bruno dan juga Marcus Rashford, bisa jadi Jadon Sancho kalau memang sudah pulih betul. Tapi menurut gue ini akan menjadi partai yang penting juga bagi seorang Marcus Rashford, terutama kalau seandainya Ralf Rangnick ini hadir di stadion untuk menunjukkan kapasitasnya seperti apa. Karena kabar yang beredar dia masuk skema dari seorang Erik ten Hag. Kita lihat, mudah-mudahan ini bisa jadi titik balik lah katakanlah bagi seorang Marcus Rashford, karena gue percaya dia ini punya potensi, cuman masalah betul nih psikis dan juga mental dari seorang Marcus Rashford. Sedangkan di depan seorang Cristiano Ronaldo yang gue pikir pasti akan menepati posisi striker kalau tidak ada gangguan fisik ya, kebugaran. Partai terakhir nanti cukup penting bagi Manchester United untuk mengamankan tiket ke Europa League, karena di sisi lain West Ham ini juga akan mengancam karena masih punya peluang ya untuk merebut tiket tersebut. Di pertandingan terakhir West Ham ini akan tandang ke Brighton dan juga Hove Albion. Tim Brighton ini menurut gue juga cukup alot. Setelah menghempaskan Manchester United dengan skor 4-0, mereka mampu menahan Leeds 1-1 di pertandingan yang menurut gue cukup sulit. Intensitas juga cukup keras di sana karena Leeds tentunya saja berusaha untuk bisa aman di Premier League, tapi mereka mampu menahan 1-1 di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertandingan terakhir mereka hanya kalah sekali, yaitu adalah ketika menghadapi Manchester City. Jadi sebenarnya Manchester United ini bisa mengamankan tiket ini di tangan mereka sendiri kalau mereka mampu meraih hasil maksimal, katakanlah demikian, di kandang Crystal Palace. Cuman artinya mereka tidak harus bersandar ke West Ham, mereka bisa menentukannya kalau mereka mampu menang. Tapi kalau tidak ya praktis mereka akan menyandarkan lagi nih tiket di tangan tim lain. Apakah penting?
menurut gua iya. Praktis ini akan jadi daya tarik bagi para pemain yang datang ke Manchester United ya, pemain-pemain buruan. Kalau mereka bisa bermain di kompetisi Eropa, tentu saja ini lebih bagus daripada mereka tidak bisa tampil. Dari sisi bisnis pun juga demikian, pemasukan klub tentunya akan lebih bagus kalau mereka bisa bermain di kompetisi Eropa, dan ini akan berpengaruh ke budget dan hal-hal lain ya. Jadi menurut gua, oke, kita lepas di Champions League, oke, squad akan rebuild, akan ada development, tapi menurut gua dengan amatiran, sekali lagi ini pendapat gua, tetap kalau kita bisa tampil di Europa League itu tentu saja lebih bagus dibandingkan tidak sama sekali. Cuman ya tentu saja akan banyak pendapat juga. Ada yang bilang mengatakan nggak usah sama sekali, atau ya itu menurut gue ya namanya pendapat, sah-sah saja. Kurang lebih demikian. Prediksi, gue tidak bisa memprediksi. Jujur nih pertandingan akan sangat gue lebih secara objektif dengan amatiran, gue lebih menjagokan Crystal Palace nih, di pertandingan ini. Ini cukup berat ya, karena terutama masalah psikologis dan juga masalah mental yang jadi masalah utama di tim Ralf Rangnick, paling tidak di beberapa partai terakhir ya. Terutama ketika kita kena hajar, kalah telak menghadapi Brighton, terlihat sekali motivasi mental yang tidak bagus. Apakah ini akan berlanjut? Ini juga erat kaitannya dengan pilihan squad nantinya dari seorang Ralf Rangnick, dan jangan lupa kehadiran dari Erik ten Hag menurut gue ini juga akan memegang peranan. Bukan gue unggulkan sih, tapi gue perkirakan Crystal Palace akan lebih punya kesempatan untuk menang, kendati pun tentu saja gue dukungnya siapa. Jelas ya, kalau seandainya menang pastinya gue happy dong. Sekian dulu bagaimana prediksi teman-teman, starting line up, skor dan lain-lain. Harapan drop di kolom komen. Gue harapkan Manchester United bisa menang, kendati pun ya akan berat sih pertandingan nanti. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.